Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di hari Rabu, berarti saatnya Rabu Ngahuntu. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku juga masih ditemani sama Teh Rindi. Halo Teh Rindi, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah, udah bocor. Ya Allah, ya begitulah perempuan yang sudah kodratnya. Yang penting kodo ya, Iya, jangan lupa. jangan lupa. Untuk ngehuntu kali ini kita mau ngehuntuin apa nih? Sepertinya hal-hal yang masih berbau tentang mistis. Mungkin masih yang Rabu kemarin ya, masih kita membahas tentang hal yang sama. Sekarang juga kita mungkin akan membahas hal yang sama, tetapi mungkin tiap Rabu emang di bahasannya seasonnya yang berbeda. kayak temanya kali ini mungkin kalau berhubungan dengan mistis yang berada di masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesurupan. Gimana kalau bahas itu? Punya pengalaman masalah kesurupan barangkali? Pernah kesurupan atau? Pernah nggak ya? Aduh ya Allah, enggak sih kayaknya. Tapi nggak tahu Jangan kan namanya ya. juga yang kayak itu nggak ingat ya. Tapi alhamdulillah sih kalau pingsan mungkin nggak sadarkan diri mungkin pernah. Tapi aku pernah ada cerita temen aku sampai 3 hari loh bawa-bawa hal yang kayak gitu. 3 hari kesurupan teman waktu sekolah ya, nggak disebutin jenjang sekolahnya ya. Teman sebangku malah. Waktu itu ada acara di sekolah, kehilangan sepeda habis acara. Mungkin dia pikirannya juga udah gundah ya, udah takut dimarahin sama orang tuanya, terus berpikiran bahwa memang benar-benar sepedanya belum dicek hilang atau enggaknya, soalnya udah nggak ada di tempatnya. Terus dia bilang katanya sepedanya nggak ada gitu. Dia ngajak kepikiran, mungkin waktu rapat, ikut rapat, dia diem aja, orangnya sangat ceria banget. Terus ditanya sama kakak kelas, sama kita juga ditanya jangan khawatir dan lain sebagainya gitu, dikasih biar dia nggak terlalu sedih gitu ya. Dicari sama panitia yang lain juga, tapi pas ketemu ternyata dia masih diem. Udah ketemu sepedanya masih diem, masih nangis juga. Yang anehnya kita pikir mungkin dia saking udah seneng lah ya, udah seneng bakal nggak nangis apa, tapi dia tetap nangis, tapi langsung diem aja, dia diem sampai nggak mau ditanya. Mungkin dia masih kesel sama orang yang minjem sepedanya nggak bilang gitu ya. Terus udah selesai semua acara kan pulang. Udah mungkin segmennya mungkin dia udah di rumah lah ya, udah di rumah. Kita udah dianterin kan sama temen juga, udah dianterin sama panitia yang udah dianterin ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat juga, tidak ada apa-apa. Dan besoknya kita sekolah kan ketemu tuh, tiap hari ketemu. Dia sekolah biasa. Kita ngomong biasanya kan cerewet banget tuh, anaknya cerewet banget, jajan juga. Pokoknya ngobrolan banget orangnya ya, cerewet banget. Pas saat itu, hari itu dia kalem. Dikirain masih mungkin capek atau apa, sakit. Dia dalam keadaan capek apapun pasti ngobrol banyak, tidak kurang dari sehari itu pasti beberapa puluh kata itu pasti keluar dalam satu pembicaraan. Jadi emang gitu ya. si karakternya orang ini tuh bisa dibilang aktif, cerewet, segala diomong, ngedadak dia diem 180 derajat diem. Kita pikir dia lagi sakit gitu, tapi kan dia aku udah tahu karakternya, sakit pun dia pasti cerewet banget. Aku tanya, dia belajar nulis biasa, nulis dilihat aku tulisannya biasa. Aku tanya ya si A gitu ya, kamu kenapa gitu? Tanpa suatu kata apapun, cuma nggak ngeluarin kata-kata apapun, pokoknya cuman geleng-geleng aja, terus ngedip aja gitu. Tapi dia nggak apa-apa, nggak ada respon apa-apa, cuman gitu aja. Jadi kalau ditanya cuman dia geleng-geleng sama ngangguk gitu. Terus ditanya lagi, pas istirahat mau jajan nggak gitu? Diam aja dia. Terus selama itu dia pulang, besoknya kan berangkat sekolah lagi seperti biasa, kita ikut pembelajaran. Tapi lama-kelamaan ditanya juga masih diem kayak gitu, belum ngobrol seperti biasa, belum cerewet lagi gitu. Kita masih ragu dia kenapa gitu, masih bertanya-tanya. Teman-teman juga, hey si A kenapa sih gitu. Terus ditanya malah ada melotot gitu, melotot sama kayak yang ngelihat kita itu kayak yang benci gitu.
Nah, mulai aku laporan ke temen juga, coba itu ke apa, ke guru apa gimana gitu, bilang gitu. Terus udah bilang, ternyata dia mulai ada reaksi gitu, mulai ada reaksi, dibawakan ke kantor gitu. Ternyata memang dari kejadian itu, ternyata diselidiki, terus dia ada orang yang mungkin yang mampu, yang kayak gitu ya, dipanggil. Ternyata memang udah 3 hari, udah mungkin di 2-3 hari lah, dia itu kerasukan gitu ternyata, sampai ngamuk-ngamuk gitu. Jadi Tapi gimana? Selama belajar itu dengan temen yang kerasukan, itu sebelah-sebelahan. Kalau nggak salah aku sebelahan deh, kalau waktu itu sebelahan kayaknya. Bener-bener Soalnya, teman sebangku gitu. Kalau nggak salah teman sebangku. Soalnya dekat banget ya, lah ya, horor banget. Tapi ya memang aku juga ngerasanya kemarin biasa aja, nggak ada rasa ngeri, nggak ada apa, nggak ada pokoknya positif thinking lah, dia nggak kenapa-napa, mungkin udah sembuh karena mungkin sakit aja gitu. Tapi ditanya nggak mau jawab, ternyata memang bener gitu, ternyata memang dari kejadian yang memang hilang sepeda itu dia udah seperti itu gitu. Mungkin Sampai dibawa pulang sama orang tuanya, dan orang tuanya bilang di rumah pun memang diam terus seperti itu. ternyata agak di aneh. rumah juga. Di rumah juga memang nggak cerewet, biasanya cerewet dan lain sebagainya. Jadi aku oh iya, ternyata memang kita nggak boleh, satu mungkin nggak boleh kosong ya pikiran juga, kalau saat jangan melamun. Seperti itu ya, jangan melamun juga. Tapi ya memang kadang kalau ada masalah pasti melamun sih ya. Cuman intinya mungkin satu yang bisa diambil, ya kita harus banyak istighfar, banyak ingat Allah gitu. Kalau ada apa-apa, tapi kalau ada masalah ya tetap aja sih ya, kalau lagi sedih ya teh ya kita jangan berlarut-larut intinya. Tapi ya jangan berlarut-larut ya, sama aku juga masih belajar untuk banyak-banyak baca-baca, kembalikan lagi sebetulnya, jadi biar pikiran tidak kosong. Tapi ya manfaatnya mungkin bagi kita, memang kita ditunjukkan sama Allah, memang ada makhluk yang seperti itu memang berdampingan sama kita. Tapi ya kita tidak boleh mungkin takut, ada sih ya, tapi ya mungkin tidak boleh berlebih, karena memang mereka pun makhluk Allah sama gitu. Seperti itu. Jadi itu pengalaman yang aku alamin. Bahkan sampai ada yang waktu kemah juga sama teman aku, sampai mendengar suara cekikikan yang seperti itu, sampai peng banget kupingnya. Yang kesurupannya tapi malah temen yang deketnya gitu, sampai habis kelapa berapa biji ya, kopi hitam. Itu permintaannya makanan yang kayak gitu. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Tapi aku pernah langsung, itu aku nggak ngeliat langsung pas ini, cuman pas ngamuk-ngamuknya, pas mintanya memang kedengeran. Cuman aku kan ya pertama takut juga ya, takut kenapa-napa, tapi alhamdulillah ada orang yang bisa menanganinya. Ternyata dikasih yang kayak gitu, dikasih mintanya yang kayak gitu, dikasih dulu. Tapi alhamdulillah pas udahnya ditanya, udah selesai, udah disembuhin sama orang yang bisa, yang mampu, ditanya kamu kenyang ya minum ini, terus minum itu, makan ini. Iya, kenapa ya tadi, kenapa, katanya dia ditanya sampai nggak inget gitu. Jadi aduh ya Allah, kita kan sampai takut. Sedangkan berkemah masih berlanjut waktu itu. Dan termasuk teman aku banyak yang kejadian aneh lah, maksudnya dari bukan hanya dia sendiri, banyak yang oh iya katanya ini yang namanya grupnya Sedap Malam apa-apa gitu kan. Sedap Malam kan mungkin bunga yang gitu ya. Kok kenapa ada kejadian seperti itu? Katanya itu namanya jangan kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih soal nama atau apa, nggak tahu. Yang penting kitanya ya emang harus ingat ya, harus banyak istighfar juga. Ternyata memang mungkin lagi ngelamun, lagi banyak pikiran dan capek kan. Yang namanya kegiatan kemah kan kita full ya, mungkin capek, terus banyak kegiatan, kita capek, pikiran juga kita kosong gitu. Terus mungkin yang hal-hal yang seperti itu gampang masuk gitu. Ngomong masalah kemah jadi keinget nih Bu, ada pengalaman. Enggak saya ngalamin sendiri sih, cuman waktu itu kejadiannya saya ada di tempat gitu. Masih masalah kemah, pas waktu masuk pertama kalau SMA, jenjang sekolah ya. Jadi waktu itu juga lagi berkemah di sebuah tempat lah di alam terbuka gitu. Jadi kegiatannya itu mau mengadakan jurit malam, perjalanan malam. Oh iya. Aduh, aku ada pengalaman ngeri banget.
Ya jadi yang dilihatin pocong-pocong bohongan gitu ya. Tapi itu dulu sih. Jadi pas waktu itu kegiatannya mau mengadakan jurit malam acaranya. Ada kita itu untuk perempuan anak baru gitu, maksudnya ada 2 tenda, 2 regu ya. Iya. Regu, kebetulan regu saya, satu lagi ada 2 apa 3 regu gitu. Nah, jadi pas waktu mau kegiatan itu semuanya kan dikumpulkan. Iya. Sama pembina itu tengah dikumpulkan. malam gitu ya. Dikumpulkan di absen. Terus berlangsung acara sampai pagi kan. Biasanya kan berakhir subuh gitu kan. Iya, sudah sampai di tempat lagi. Nah, yang lucunya ada 1 tenda yang nggak ikut. Terus Semua anggotanya maksudnya. tidur dan nggak ada yang ngeh. Kalau nggak salah regunya siapa ya? Halo teman-teman, mungkin ada yang inget temennya Teh Dede Siti Mayuni yang waktu itu nggak ikut. Ayo acungan boleh atau komen ya di sini. Iya, jadi ada satu regu bener-bener 1 tenda Nggak kecek sama sekali. nggak kecek, padahal di Itu absen. panitia ngabsen nggak. Mungkin dilalahnya pas ngabsen, terus kayak mungkin ada apa gitu, jadi teralihkan. Iya. Sama Teralihkan sekali seperti judul lagu gitu ya. nggak ada yang inget, padahal di situ juga ada panitia, tapi nggak ada yang inget ngecek tenda itu. Nggak ikut itu. Selanjutnya kejadiannya gimana? Jadi pas pulang, kebetulan teh saya minjem hasduk. Ada yang minjem hasduk ke regu itu. Ada yang punya 2 gitu. Mau ngembalin atau gimana? Lah, kok masih tidur semua gitu. Padahal kita mau kegiatan gitu ya. Enggak, udah selesai gitu. Dia masih pada tidur. Kok apa udah datang duluan atau gimana? Ternyata emang pas ditanya mereka santai, nggak ikut apapun. Wah. Berarti untuk temennya Teh Dede yang waktu itu nggak ikutan jurit malam ya. Luar biasa tidak terkontrolnya kalian. Terus kalian tapi ya memang nggak punya pengalaman juga sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, jadi nggak takut. Dan tidur nyenyak berarti ya sampai subuh. Sampai subuhnya itu kan. Tapi dengar dari warga sekitar katanya emang tempat itu biasa. Jadi ada yang kejadian seremnya. Enggak, tempat itu biasa emang dijadikan tempat perkemahan atau seperti itu ya. Jadi selain cerita itu juga sebelumnya emang sering-sering terjadi juga hal-hal seperti itu, tiba-tiba yang ada yang sekelompok atau yang hilang atau yang gimana, tapi ketemu lagi atau ada yang disasarin gitu. Di tempat itu sudah terbiasa, tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Cuman mereka tidur nyenyak aja gitu. dibikin tidur ya mungkin. Dan panitia sampai sama tidak sekali nggak ada yang bener. Biasanya kan sangat detail banget ya. Detail banget dari mulai absen, kalau belum dijawab kan langsung maaf ya, mungkin dalam artian bukan marah ya, langsung pokoknya harus jawab kan tegas gitu. Harus jawab, harus hadir atau apa gitu, harus siap hadir atau apa. Berarti ini memang benar-benar sudah terkondisikan seperti itu ya. Selamat ya buat temen Teh Dede yang waktu itu satu grup, namanya apa ya Teh? Jadi grup yang terlupakan. Laki-laki perempuan. Nyampe subuh tidur dan tahu-tahu mereka sudah selesai acara dan mereka tidak ikut jurit malam. Berarti beruntung atau tidak ya? Beruntung mungkin ya, karena kita takut-takutin kalau jurit malam. Disebut beruntung mungkin beruntung, disebut enggak juga mungkin enggak juga, karena kehilangan pengalaman. Iya, pengalaman. Adanya itu satu regu kan bisa nyampe lebih. Tidak ada satupun yang kebawa. Enggak ada. Benar-benar ada satu yang regu itu memang full tidur. Tidak ikut. Full. Padahal kan pas waktu dikumpulkan masih area di lapang itu kan. Kan rame pasti kan sebelum rame, berangkat. Tapi mereka nggak ada yang seorang pun nggak ada yang terbangun. Padahal termasuk ketua kelompoknya nggak ada sama sekali. Nggak ada yang inget. Panitia juga ada kan yang berkeliling, tapi nggak ngeh sama sekali. Di situ ada regu yang tertinggal, yang tidak terlihat di situ mungkin seperti dilupakan. Wow, tendanya ditutup sama apa ya, kantong pusri. Pokoknya jadi tapi sekarang udah jarang ya kita sekarang kemah-kemah di kelas, karena memang mungkin keamanan juga memang sekarang udah mulai ini ya. Sekarang kalau di kita mungkin, tapi kalau di luar mungkin masih ada kemah-kemah di luar. Terus memang sekarang memang dikurangin sih ya hal-hal yang seperti itu, karena menjaga juga dari hal-hal yang bukan soal gaib sih ya, dari keamanan juga memang sudah sedikit
lebih apa ya, diperketat. lebih diperketat. Iya, soalnya sekarang sudah berbeda sih ya zamannya. Kalau zaman dulu kita Aduh, beruntunglah anak-anak zaman dulu ya, iya, pengalamannya anak-anak banyak. kita sekarang kayaknya Dulu api unggun di luar, sekarang api unggun di dalam sekolah. Cerita. Ya, sebelum dilanjut lagi ceritanya, aku mau minta maaf banget kepada Bu Rindi ya, Teh Rindi, karena videonya harus terpotong karena kesalahan teknis yang mengakibatkan kelanjutan dari video sebelum yang tadi itu apa ya, hilang. Nggak ada gitu ya. Jadi aku sama Bu Rindi juga sempat ngebahas tentang kesurupan massal yang kebetulan aku pribadi pernah ngalamin atau berada di tengah-tengah kesurupan massal. Jadi kejadiannya waktu pernah kerja di sebuah pabrik. Awalnya sih semuanya kerja seperti biasa, nggak ada apa-apa. Tapi anehnya waktu itu kayak ada beberapa orang yang kayak ngerasain perasaan aneh gitu. Kalau aku sih biasa aja pas saat itu. Cuman kayak ada beberapa orang yang ngerasain perasaan aneh. Terus awalnya itu ada satu orang karyawan pabrik yang kesurupan. Awalnya nggak apa-apa gitu ya, dibawa diamankan. Terus nah lucunya yang membawa si orang yang pertama kesurupan ini balik lagi kan ke area itu, nggak lama kemudian kena lagi terus sampai terus ke orang kedua, ke orang ketiga, seterusnya sampai udah dari sekitar orang ketiga, keempat, kelima, keenam, seterusnya itu kayak cepet banget penularannya gitu. Kalau misalkan itu menular cepet banget, jadi mengakibatkan semuanya panik. Kita lari ke luar pabrik, tapi nggak lari keluar pabrik, terus bener-bener semuanya itu panik, nggak tahu, cuman bisa lari-lari berkelompok gitu kan dengan mungkin teman-temannya. Dan misalkan kita ada di satu kelompok di sini, tiba-tiba ada yang kesurupan, lari lagi ke sini, otomatis yang lainnya itu pada lari, ada lagi. Sempat juga dikumpulin waktu itu sama pihak pabriknya, dikumpulin waktu itu di kantin. Kita disuruh doa bareng-bareng gitu ya, menurut ajaran agama masing-masing, disuruh tenang, jangan panik. Tapi ternyata malah di tengah-tengah kita ngadain doa bareng itu malah ada yang kesurupan lagi. Akhirnya ya semuanya kacau lagi gitu. Pada akhirnya mungkin itu berlangsung agak lama juga. Habis itu nggak tahu sih kelanjutannya kayak gimana, berapa orang persisnya yang kena. Yang jelas sih banyak banget, karena setiap lari ke sini ada, setiap lari ke sini ada yang kena, setiap lari ke sini ada yang kena, semuanya pada panik. Waktu itu akhirnya pihak pabrik membubarkan, jadi suruh pulang. Tadinya sih masih ditahan, jangan keluar pabrik dulu, tapi akhirnya disuruh pulang semua. Jadi nggak tahu kelanjutannya kayak gimana, maksudnya penanganannya seperti apa. Mungkin itu salah satu yang pernah aku alamin gitu ya, berada di tengah-tengah kesurupan massal. Ternyata nggak cuman di berita, emang beneran terjadi ya. Dan mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil yaitu dimanapun kita berada, ingat selalu jangan bengong. Kalau ada masalah, banyak pikiran, tetap harus fokus, jangan bengong, jangan banyak melamun, banyak istighfar. Dan kalau sedih jangan berlarut-larut ya, tetap positive thinking dimanapun berada. Belajar jaga ucapan, jangan sompral, seperti itu. Karena walau bagaimanapun kita hidup berdampingan dengan mereka.
Oke, mungkin buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik tentang hantu, boleh di share, atau yang mau berbagi cerita juga silahkan, bisa kita berbagi cerita sama-sama ya. Saya tidak mau percaya atau tidak ya, terserah gitu ya. Kita cuman berbagi cerita. Ya, mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.